Pemikiran ekonomi Islam menurut Syekh Waliullah. Syekh Waliullah dilahirkan 4 tahun sebelum kematian Kaisar Mughal, tepatnya tanggal 4 Syawal 114 Hijriah atau 170 Masehi. Syekh Waliullah mendapatkan pendidikan yang pertama dari ayahnya, yang juga adalah gurunya dan pengarah perkembangan rohaninya yang menjadikannya dewasa sebelum waktunya. Dia adalah orang yang jenius. Dia juga banyak belajar dari cendekiawan di Delhi. Dia merupakan saksi hidup hancurnya kerajaan Mughal India, yang mana pada saat itu masyarakat dihadapkan pada krisis ekonomi, politik, dan spiritual. Syariah berperan sebagai pedoman sekaligus menjadi petunjuk mengenai bagaimana aktivitas ekonomi yang dapat dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, dan juga sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia agar tidak berbuat kerugian. Pemikiran ekonomi dan Syekh Waliullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban. Syekh Waliullah mengeluarkan 2 karya besar yang sangat terkenal, yaitu Hujjatullah Al-Balifah dan Butuhur Al-Bazigho. Di dalam buku Hujjatullah, dia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat, perilaku manusia, dan pengembangan masyarakat. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat untuk bekerja sama, seperti perjudian dan riba. Kedua perbuatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak arif, cenderung mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, serta memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, larangan tadi memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia. Syekh Waliullah juga menekankan perlu adanya pembagian faktor-faktor yang bersifat alamiah secara lebih merata dan menyeluruh, misalnya tanah. Dia berpendapat, sesungguhnya semua tanah sebagaimana masjid atau tempat-tempat peristirahatan diberikan kepada waifars atau benda-benda tersebut tepatnya dibagi berdasarkan prinsip siapa yang pertama datang dan dapat memanfaatkannya daripada orang lain. Selanjutnya, perekonomian di kerajaan Islam. Syekh Waliullah itu mengemukakan 2 faktor, yaitu yang pertama, keuangan negara dibebani dengan berbagai macam pengeluaran yang tidak produktif. Yang kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi terlalu memberikan sehingga menghilangkan semangat untuk berekonomi. Dalam bukunya Budur Al-Bazigah mengenai tatanan sosial, yaitu artifihat, yaitu artinya lembut, nyaman, baik hati. Di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama al-irtifaq al-awal, yaitu tahap pertama pengembangan sosial ekonomi. Di sini berdasarkan dengan komunikasi, penyempurnaan, dan kecerdasan. Terus al-idari bertifak al-tan, atau tahap kedua pembangunan sosial, berdasarkan dengan kebutuhan alamnya akan makanan, minuman, dan pakaian. Ini di Syekh Waliullah menentukan 5 jenis kebijaksanaan, yaitu yang pertama al-hikmah al-manziliyah, yaitu kebijakan kehidupan yang berkaitan dengan perilaku, pengetahuan praktis tentang makanan minuman. Yang kedua, al-hikmah al-manziliyah, atau kebijakan kehidupan berumah tangga, itu maksudnya dalam pernikahan, mendidik anak. Terus al-hikmah al-iktisabiyah, yaitu kebijaksanaan mencari nafkah, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari, mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion dan kapasitas pribadinya. Terus al-hikmah al-ta'amuliyah, yaitu kebijaksanaan bertransaksi bersama, maksudnya sewa menyewa, barter, tukar menukar, gitu-gitu. Terus pembelian penjualan. Selanjutnya al-hikmah al-ta'awuniyah, atau kebijaksanaan kerjasama, yaitu dengan surat kuasa, terus kemitraan diam-diam. Selanjutnya al-irtifaq al-talid, atau tahap ketiga pembangunan sosial ekonomi negara, yaitu dimana Syekh Waliullah itu menekankan bahwa kota itu tidak hanya tembok atau bangunan pasar, tetapi kota itu semacam hubungan antara kelompok orang yang berbeda berdasarkan dengan kesepakatan bersama dan kerjasama. Itu di sini ada
5 lembaga, yaitu yang pertama Al-Khoda atau peradilan, Al-Syariah atau eksekutif, Al-Jihad atau polisi dan pasukan militer. Di sini diterangkan dengan penyebab kemunduran negara itu karena ada penyelewengan wewenang, maksudnya itu korupsi, terus pekerja tidak profesional, terus dengan yang kedua itu pajak yang sangat tinggi, memberatkan para petani atau pedagang atau rakyat biasa. Terus yang ke yang terakhir itu yang terakhir al-irtifak al-rabi atau tahap 4 pembangunan sosial. Maksudnya itu tahap ini masyarakat manusia dan institusi pemerintah itu mengadopsi karakter internasional. Ini tentang kebutuhan manusia, kepemilikan sarana produksi, kebutuhan untuk bekerja sama dan berproduksi, dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Muhammad Iqbal. Pemikiran Iqbal tampak dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, dia menggabungkan ilmu kalam dan tasawuf, filsafat, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Dengan demikian, ia menggunakan perspektif secara luas yang membedakan dari pemikiran muslim lain yang kebanyakan parsial dan hanya menekan pada segi tertentu. Kedua, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan filsafat dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ini membuatnya menjadi seorang filosof dan budayawan bangsawan yang luas. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran yang paling cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Keempat, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pemikiran Muhammad Iqbal dan pembaharuan hukum Islam dan pengaruhnya. Pembaharuan hukum Islam sebagai dilakukan Muhammad Iqbal tidak terlepas dari pandangan terhadap sumber-sumber hukum Islam. Ini dapat diuraikan dengan singkat sebagian berikut. Yang pertama, pemikiran tentang Al-Quran. Iqbal percaya kalau Al-Quran itu memang benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dengan sebenar-benar percaya. Menurut Iqbal, Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan pernyataan The Quran is a book which epouses the rest the idea. Al-Quran adalah kitab yang lebih utama amal daripada cita-cita. Namun dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah undang-undang. Dia berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Al-Quran dapat ditafsirkan melalui berbagai disiplin ilmu, dan pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tujuan utama Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Al-Quran tidak memuat secara detail, maka manusia yang dituntut berkembang dalam istilah fikih. Hal ini disebut ijtihad. Ijtihad dalam pandangan Iqbal disebut dengan prinsip gerak dan struktur Islam. Oleh karenanya, walaupun Al-Quran tidak melarang pertimbangan karya besar ulama terdahulu, namun masyarakat juga harus berani mencari rumusan baru secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi akibat pemahaman yang kaku terhadap ulama terdahulu. Maka ketika masyarakat bergerak maju, hukum tetap berjalan di tempat. Yang kedua, pendapat tentang hadis. Kajian Iqbal terhadap hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini di tengah tarik ulur kedudukan hadis terhadap sumber hukum antar umat Islam di suatu pihak dan kaum orientalis di lain pihak, yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Iqbal sepakat dengan apa yang telah ditemukan oleh Syah Waliullah mengenai hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam dengan memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Selain itu, Nabi juga memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam menyampaikan, Nabi lebih menerangkan pada prinsip-prinsip kehidupan sosial bagi seluruh umat pada saat itu. Tanpa terkait oleh ruang dan waktu, Iqbal menanamkan prinsip dasar syariah Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Masyalih. Iqbal juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat. Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai rahmatul lil alamin tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Maka apa yang Nabi sampaikan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang
konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya, yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta dilahirkan problematika yang lebih kompleks, sehingga hukum yang diperlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kesalahan. Iqbal sepakat dengan konsep Abu Hanifah tentang al-istihsan. Konsep al-ihtisan sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekuensi dan memahami universitas hukum Islam. Iqbal menganggap wajar saja kalau Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan konsep al-ihtisan daripada hadis yang masih diragukan keasliannya. Sikap ini diambil Abu Hanifah karena ia lebih cenderung memandang tujuan universitas hadis daripada tekstual hadis. Yang ketiga, pandangan tentang ijtihad sendiri. Menurut peralihan ijtihad individu yang mewakil mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijtihad. Hanya inilah yang dapat menggerakkan spirit dan hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang. Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam, bahkan bukan saja melibatkan ulama dari harus melihat orang awam tentang hukum Islam, tetapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial dan yang berkembang di masyarakat. Harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam, tetapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat. Iqbal sendiri berpendapat bahwa hasil rumusan ijma tidak harus mengikat seluruh umat Islam, tapi keberlakuan ijma kolektif lebih memungkinkan bersifat regional. Namun demikian ia menegaskan bahwa perlu dibentuknya lembaga internasional negara Islam yang mengatur dan mendialogisasi permasalahan yang dan kebutuhan umat Islam di semua negara muslim. Menurut Iqbal, kesalahan terbesar umat Islam terletak pada terbelenggunya pemikiran dan menentukan pilihan nasihat sendiri. Iqbal melihat umat Islam sudah terkena sindrom jumud, beku statis dan tidak dapat berubah karena dipengaruhi pada jumud. Umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Mereka hanya melakukan hal yang berpegang teguh pada tradisi fokus bergerak. Iqbal adalah pengeluaran umat Islam dari ilusi masa lalu. Di masa tradisi tersebut banyak yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Pemikiran ekonomi Abu A'la Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi adalah seorang cendekiawan paling produktif mengeluarkan ide-ide pembaharuannya, termasuk dalam bidang ekonomi. Al-Maududi menjelaskan, Islam telah meletakkan beberapa prinsip dan menetapkan batasan-batasan tertentu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sehingga segala bentuk produksi, pertukaran dan distribusi kekayaan dapat serupa atau konform dengan ukuran Islam. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam menurut Abu A'la Al-Maududi adalah: pertama, kebebasan individu atau individual freedom. Yang kedua, keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Yang ketiga, kerjasama, keserasian dan penegakan keadilan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Abu A'la Al-Maududi. Yang pertama, kepemilikan pribadi dan batasannya atau private property and its limits. Yang kedua, keadilan distribusi atau equitable distribution. Hak-hak sosial, zakat, hukum waris atau law of inheritance. Peran tenaga kerja, modal dan pengelolaan atau role of labor, capital and management. Zakat dan kesejahteraan sosial atau zakat and social welfare. Ekonomi bebas riba, interest free ekonomi, dan hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Kemudian teori bunga berdasarkan pandangan dari Abu A'la Al-Maududi, ada aspek negatif dari bunga, teori piutang menanggung risiko. Teori piutang menanggung resiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menangguhkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modalnya yang mestinya dapat mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, teori peminjam memperoleh keuntungan. Teori produktivitas modal.
Sebuah pendapat menegaskan produktivitas modal sebagai jumlah yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan atau dalam bentuk bunga dari peminjam atas penggunaan modal tersebut.